saudara, mari kita sama-sama kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam penyembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu mengalir dimanapun saat ini kami berada, Tuhan. Kasih-Mu memenuhi setiap kami, memenuhi setiap kami yang ada di rumah-rumah dimanapun saat ini kami berada, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, seluruh hidup kami untuk kami diperbaharui oleh firman-Mu lewat renungan hari ini. Bersabdalah atas setiap kami, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam perenungan intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas salah satu topik mendasar dari eksistensi kita sebagai manusia di bumi ini, yaitu diciptakan untuk menyembah Allah. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Kejadian 1. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Kejadian 1.
Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra semesta, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, dan ia memisahkan terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Lalu jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Maka jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah air yang di bawah langit terkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Maka jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan yang menghasilkan biji, dan berbagai jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji di bumi. Maka jadilah demikian. Tanah pun mengeluarkan tunas-tunas muda, berbagai jenis tumbuhan yang menghasilkan biji, dan berbagai jenis pohon yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Hendaklah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan musim-musim, hari-hari, dan tahun-tahun. Hendaklah benda-benda itu menjadi penerang pada cakrawala untuk menerangi bumi. Maka jadilah demikian. Allah menjadikan dua benda penerang yang besar, penerang yang lebih besar untuk menguasai siang, dan penerang yang lebih kecil untuk menguasai malam. Ia juga menjadikan bintang-bintang. Allah menempatkan semua itu pada cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah berkeriapan di dalam air, makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi, melintasi cakrawala. Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak berkeriapan dalam air, serta segala jenis burung bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah memberkati semua itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air di laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah mengeluarkan berbagai jenis makhluk hidup, ternak, binatang melata, dan berbagai jenis binatang liar. Maka jadilah demikian. Allah menjadikan berbagai jenis binatang liar, berbagai jenis ternak, dan berbagai jenis binatang melata di tanah. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan
yang menghasilkan biji di seluruh muka bumi, dan segala pohon yang buahnya berbiji. Semua itu menjadi makananmu. Namun kepada segala binatang liar, segala burung di udara, dan segala binatang yang melata di bumi, segala binatang yang bernyawa itu, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Maka jadilah demikian. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebuah pertanyaan klasik yang sering kali kita tanyakan baik kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, ataupun kepada Tuhan adalah, untuk apa saya diciptakan? Jawaban atas pertanyaan ini seringkali bersifat sementara dan material. Misal, ingin kaya, terkenal, memiliki ini itu, dan sebagainya. Bukan berarti semua itu tidak boleh, tetapi di dalam iman Kristen kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara saja. Setelah masa hidup kita yang sementara ini habis, maka kita akan memasuki kekekalan, baik itu kehidupan kekal bersama dengan Bapa di surga, atau kematian kekal di neraka. Mungkin ada juga orang-orang yang akan berargumen bahwa eksistensi surga dan neraka adalah berdasarkan Alkitab, dan jika mereka bukan seorang Kristen, maka hal tersebut tidak berlaku bagi mereka. Terhadap hal ini kita harus menyadari bahwa absolutitas firman Tuhan, kebenaran Allah, tidak dipengaruhi atau bahkan ditentukan oleh kepercayaan seseorang. Apapun kepercayaan yang dianut oleh seseorang, tidak akan pernah dapat mengubah kebenaran dan ketetapan Allah. Dengan demikian adalah sebuah hal yang logis jika kita mempertanyakan eksistensi kita di dalam dunia ini terhadap kekekalan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam kitab Kejadian 1, kita dapat mempelajari adanya landasan penting bagi pemahaman kita mengenai penciptaan dan tujuan manusia di dunia ini. Dalam Kejadian 1, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Sang Pencipta yang Maha Kuasa, yang dengan firman-Nya menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan atau ex nihilo. Setiap aspek dari ciptaan, baik itu terang, gelap, langit, bumi, daratan, lautan, flora, dan fauna, semua diatur dan diberkati oleh Allah. Dan puncak dari penciptaan adalah kita, manusia yang secara unik diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Makna diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, imago Dei, menunjukkan bahwa manusia secara khusus diciptakan untuk mencerminkan karakter Allah. Gambar Allah dalam manusia mencakup kemampuan untuk berelasi secara pribadi, memiliki moralitas, kreativitas, dan akal budi untuk mewujud nyatakan kualitas rohani dan fungsi manusia sebagai wakil Allah di dunia. Manusia dipanggil untuk memerintah dan mengelola bumi dengan hikmat dan kasih, sebagaimana Allah memerintah dengan adil dan penuh kasih. Namun kita perlu mengingat dan menyadari bahwa keberhargaan manusia bukanlah berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari hubungan istimewanya dengan Allah. Segala keistimewaan yang terlihat dalam diri manusia adalah cerminan dari sifat-sifat Allah. Dengan demikian, ketika kita sebagai manusia menjalankan peran kita dengan setia, maka kemuliaan yang terpancar bukanlah kemuliaan kita, melainkan kemuliaan Allah yang menciptakan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam Kejadian 1, kita juga belajar bahwa Allah memiliki tujuan bagi setiap manusia ketika Dia menciptakan kita. Allah menghendaki kita untuk menyembahnya dalam segala aspek kehidupan, memuliakan Allah, dan menikmati Dia untuk selama-lamanya. Batu, pohon, hewan tidak dapat menyembah dan menikmati Allah, tetapi kita, manusia, bisa. Penyembahan ini tidak terbatas hanya pada bentuk liturgi atau ritual keagamaan, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan, baik itu aspek pekerjaan, usaha, keluarga, hubungan dengan sesama, dan aspek kehidupan pribadi kita. Dengan demikian, kitab Kejadian 1 menegaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan, termasuk manusia, memiliki tujuan yang mulia
yaitu mengungkapkan kebesaran dan kemuliaan Allah. Ada sebagian orang yang menjalani kehidupan mereka seolah-olah tujuan hidup mereka adalah untuk bersenang-senang dan mengumpulkan banyak uang. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah puas. Mereka akan menemukan bahwa kesenangan yang diperoleh dari bersenang-senang dan memiliki banyak kekayaan duniawi ini akan lenyap dengan sendirinya. Inilah yang diungkapkan oleh seorang filsuf, matematikawan, dan teolog Kristen bernama Blaise Pascal di dalam karyanya yang berjudul Pensives. Apalagi yang diungkapkan oleh kerinduan ini dan ketidakberdayaan ini, selain bahwa dahulu ada kebahagiaan sejati dalam diri manusia yang kini hanya tersisa jejak kosong dan bayangannya saja. Manusia berusaha dengan sia-sia mengisi kekosongan ini dengan segala sesuatu di sekitarnya, mencari pada hal-hal yang tidak ada. Tidak ada satupun yang dapat membantu, karena jurang kekosongan yang tidak terbatas ini hanya dapat diisi oleh sesuatu yang tidak terbatas dan tidak berubah. Dengan kata lain, oleh Allah sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bagaimana kita dapat menyembah Allah dalam segala aspek kehidupan, memuliakan Allah, dan menikmati Dia? Lakukan disiplin rohani. Doa, membaca dan mempelajari Alkitab, memimpin keluarga dengan kasih dan hikmat sesuai dengan firman Allah, membangun relasi yang saling mendukung di dalam kebenaran, melakukan pekerjaan dan usaha secara berintegritas, menjadi teladan bagi sesama dalam lingkungan pekerjaan, tempat tinggal, dan pergaulan, terlibat di dalam pelayanan, merawat lingkungan, dan ciptaan Allah secara bertanggung jawab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, setiap kita dipanggil untuk mencerminkan keagungan Sang Pencipta, bukan untuk meninggikan diri kita sendiri, tetapi untuk memancarkan kemuliaan Allah. Inilah panggilan luhur kita, hidup sebagai penyembah Allah yang sejati, yang dengan hidupnya menyatakan Soli Deo Gloria. Hanya bagi Allah segala kemuliaan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu bagi setiap kami, sehingga kami masih diizinkan untuk kembali mempelajari firman Tuhan dan renungan yang mengingatkan kami akan esensi dan keberadaan kami di dunia ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan menciptakan kami untuk memuliakan, menyembah, dan menikmati Allah selamanya, baik di dalam relasi pribadi kami dengan Tuhan, dalam karya dan usaha yang kami kerjakan, serta relasi kami dengan sesama. Di dalam kelemahan kami, seringkali kami melupakan panggilan Tuhan dan rancangan Tuhan dalam hidup kami, dan kami mengejar keinginan kami sendiri yang sia-sia. Ampunilah kami ya Tuhan, dan biarlah Roh-Mu yang kudus terus membimbing kami untuk berproses dan hidup kami menjadi semakin sesuai dengan rancangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kini kami kembali memohonkan kepadamu, kiranya segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kami senantiasa sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, menjemput setiap kami yang percaya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.